kembali hadir di hadapan Anda, Metro Plus yang akan menyampaikan sejumlah informasi yang bernilai plus hanya untuk Anda. Kali ini Anda ditemani oleh saya Ajeng Kamarati dan kita akan berbincang langsung mengenai tim Alenia's Journey yang baru saja menyelesaikan perjalanan mereka di NTT, Nusa Tenggara Timur. Untuk itu pada siang hari ini kita akan langsung berbincang dengan ada Mbak Nia Sihasali sebagai host ya dari kali ini perjalanan dan juga tentu saja sang suami tercinta Mas Ari Sihasali. Selamat siang. Dan ada co-hostnya, boleh diperkenalkan ada Mas Diki, Mas Diki Tati Pikalawan, betul? Iya, betul. Bukan Diki Zulkarnain. Diadopsi nanti. Nah, kita akan berbincang, kemarin sudah menyelesaikan Papua, ya kan, dua season berturut-turut selama 2 tahun, lalu sekarang NTT, 80 hari juga ya, sama ya. Boleh ceritakan nggak, kenapa dari Papua terus akhirnya memilih NTT? Apa ada nominasinya sebelumnya harus ke sini, atau itu spontan saja? Siapa? Ya, jadi setelah Papua memang kita mencoba dari timur ke barat. Oh, oke. Jadi memang harusnya Maluku dulu, tetapi kita lihat tingkat kesulitan di Maluku lebih tinggi lagi karena ada pulau-pulaunya. Jadi kita harus atur strategi bagaimana cara supaya bisa keliling 80 hari dengan begitu banyak pulau. Akhirnya kami dapat bahwa di NTT ini juga tempat yang menarik dan kita bisa jalan mengelilingi tempat ini dengan lebih mudah sedikit. Oh, oke. Mudah sedikit. Kenapa, Mbak? Ya, karena kalau dibandingkan dengan Papua ya, tentunya kalau keindahan alamnya Papua, NTT semua orang tahu itu luar biasa. Tapi kalau dari sisi infrastruktur jalan, NTT banyak jalan yang sudah bagus. Gitu. Sudah banyak ya? Sudah banyak jalan yang sudah aspal mulus begitu. Sampai supir sering ngantuk. Saking mulusnya ya? Enaknya begitu. Oke, terus mengajak Mas Diki akhirnya. Kali ini kan Mas Diki sebagai co-host juga. Gimana kita bisa bertemu sama Mas Diki? Mbak Nia, Mas Ari, Mas Diki, gimana Jadi, bisa bertemunya? Siapa yang mau cerita? Jadi memang biasanya kami kan selalu dalam perjalanan pasti seperti kalau waktu di Papua kita ada obrolan yang berewok. Nah, sekarang ini kita ada Michael juga. Kita selalu sering bertemu dengan anak-anak, dengan adik-adik, dan kita harus memberikan hiburan. Hiburan kalau dulu ada bisa main gitar, kalau ini karena perjalanan cukup panjang kita tidak bisa bawa alat musik yang banyak. Nah, kita bawa cukup satu orang ini dia bisa menghibur. Dengan mulutnya. Coba dong sedikit dengan apa? beatbox. Apa yang Mas lakukan di sana? Beatbox. Oke. Jadi kan sambil nyetir juga. Sambil nyetir, kalau bosan sambil nyetir bisa beatbox, hibur anak kecil pakai beatbox, ya contoh kayak Luar biasa, itu ada perkusi, udah ada drum semuanya. Jadi satu orang bisa mewakili banyak sekali alat musik. Oke, ketemunya gimana? Jadi ketemunya pas saya lagi tidur, saya bangun ya musik. Kita udah pernah lah, kita sering waktu di Uncover Papua, Diki juga bantu untuk di kegiatan off-air-nya, akapela bernyanyi bersama-sama. Terus kita lihat dia punya bakat yang luar biasa yang harus mungkin sekarang adik-adik di mana-mana pun ingin mencoba seperti Diki. Banyak sih anak-anak di NTT, kemarin kan kita juga banyak angkat pendidikan gitu, misalnya, jadi ketemu dengan banyak adik-adik di sekolah, terus di jalan. Nah, mereka kalau sudah lihat Diki beatbox, habis itu mereka bilang, coba lihat di mulutnya ada isi apa. Dirimu apa? Mereka mau belajar langsung semua bilang, tolong ajar kami, Kak. Lucunya. Ya, karena buat mereka kan sesuatu yang baru, dan itu buat mereka jadi semangat. Malah waktu kita ada baksos di YGT ya, di Maumere, di sekolah di sana, itu waktu sekolah sederhana sekali. Waktu Diki beatbox, anak-anak itu semua joget-joget dan ngikutin juga ya. Terus kalau misalnya ditanya, Mas di dalamnya ada apa, Kak, gitu? Nggak ada apa-apa. Terus ditunjukin bener-bener ya. Jadi tidak ada alat musik apapun, 100% dari mulut. Dan mereka pasti penasaran sekali ya. Iya, penasaran. Pokoknya sampai setelah saya beatbox, kita mau pulang nih, pasti banyak anak yang dekat. Kakak tarik-tarik baju. Kalian Kak, mulutnya isinya ada apa, Kak? Ajarin, Kak. Oke, bisa ceritakan nggak bedanya sama Papua itu apa? Apakah dari alamnya tentu saja berbeda, tetapi apa yang tim Alenia's Journey temukan yang ternyata baru sekali dan sangat menarik dari NTT?
Banyak ya. Paling tidak mungkin kalau dari journey-nya dulu itu perpindahannya saja sudah berbeda. Nah, kalau yang NTT ini kan kita betul-betul dari Jakarta kita jalan darat. Jadi naik mobil betul-betul destinasi pertama itu di Labuan Bajo. Itu kita dengan 3 mobil. Nah, perpindahan di Papua dulu lebih banyak dengan pesawat. Jadi misalnya mobil itu diangkut ke dalam pesawat untuk pindah ke daerah lain, begitu. Tapi kalau di NTT kan kepulauan, jadi kita lebih banyak menggunakan kapal feri. Iya, dan ya apa ya, alamnya beda lagi ya, gitu. Beda lagi, indahnya tuh beda lagi gitu. Karena NTT juga kalau menurut kami yang sudah keliling 80 hari itu sangat lengkap gitu. Sangat lengkap ya? Sangat lengkap. Mau cari apa yang indah di NTT, ada Wairebo, ada Labuan Bajo dengan Komodo Rincanya, dengan Pulau Padarnya. Mau cari tenun, Oh ya, ini luar biasa ya? di sana. Itu surga untuk wanita Indonesia yang mau tenun. Itu nggak diragukan lagi ya, NTT tempatnya. Hampir setiap daerah itu beda-beda khas tenunnya. Nah, kita akan ngobrolin lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Saya juga terus pada siang hari ini kita masih berbincang dengan ada Mbak Nia Sihasali, Mas Ari Sihasali, dan Mas Diki juga tentang perjalanan Alinia's Journey ke Nusa Tenggara Timur. Tadi 80 hari perjalanan darat, siapa yang nyupir? 80 hari loh. Dan pasti bukan saya. Siapa yang nyupir? Itu lama banget nyupir ya. Jadi saya di mobil 1, Diki mobil 2, ada satu lagi mobil 3 yang bagian support. Hanya 3 mobil mobil. selama 80 hari. Ada berapa orang timnya? 12. Oke, jadi selama 80 hari Mas Diki, Mas Ari selalu menyupir. Harus. Iya, harus. Itu nggak berapa jam tuh? Tambah istirahat lah. Dan berapa kilometer? Kalau kilometer berapa tadi? 8.600. Hampir 9.000 ya. Iya. Nah, itu dari Jakarta ke Dari Jakarta ke Seluruh Flores, Terus. Sumba semuanya. pengalamannya gimana? Pasti capek ya, tetapi ada pengalaman apa saat menyetir bareng-bareng? Karena perjalanan darat itu kan akan sangat berbeda dengan perjalanan Iya. Harus happy udara terus. gitu. Capek pasti dong. Iya. Mungkin kalau saya waktu pertama jalan dari Jakarta ke Solo, dari Solo kita langsung ke Banyuwangi, itu ada tidak kuat. Karena kaget kan, baru pertama kali kan non-stop kita jalan dan kita tidak ganti-ganti. Itu saya miss 1 jam. Miss 1 jam. Tidak, 3 jam. Tidak bisa. Ini belum yang terselesaikan ini. Miss itu artinya tidur. Iya. Iya. Oke. Tidur. Karena sempat sakit, Diki. Mungkin kan selama ini pengalaman pertama Iya. ya, belum pernah jalan jauh dan dengan 80 hari ini. Iya. Dan sempat sakit itu ketika dari Larantuka kita mau ke Maumere, sakit. Kakak juga memutuskan buat ya sudah istirahat. Jadi sampai Maumere segar, baru kita jalan lagi. Tapi fun sekali, happy sekali, dan Iya. kalau misalnya Alinia's Journey ini dibandingkan film yang sudah pernah Mbak dan Mas buat, ini berbeda karena ini lebih spontan, gak ada skripnya gitu ya. Jadi langsung ke sana, terus apa yang dilakukan biasanya? Ya kalau film kan pasti ada riset pasti, terus kemudian ada skenario. Kalau ini kita risetnya lebih ke data, jadi bukan survei lapangan gitu. Jadi kita real dan spontan. Kalau untuk skenario itu lebih ke guidance, jadi tidak ada dialog nanti Diki ngomong apa, Mas Ali ngomong apa, saya ngomong apa, nggak ada gitu. Tapi lebih ke data tempat yang mau kita datangi, riset itu, kemudian juga sosok-sosok siapa? berprestasi, siapa tokoh yang mau kita angkat gitu. Boleh ceritain dari nggak NTT. apa yang sudah diangkat dari Banyak Alinia's Journey? ya, kita punya di Uncover NTT ini dari mulai anak kecil, dari mulai Chano, dia juara dunia piano. Oh ya? Ya, Dia belajar pianonya bagaimana? nah itu dia. Saksikan berarti ya. Iya. Di ini aja dia, sama orang tuanya. Sama orang tua, dia hanya belajar di ND, sekalinya bertanding langsung ke California jauh, dan langsung ikut 5 kategori, 5-5-nya dia juara. Luar biasa. 5-5-nya dia dapat emas. Itu hal yang kita nggak tahu, tetapi di sini akan Iya. Betul. tercover. Iya, Jadi ternyata. uncover jadi cover ya. Dan itu juga bukan hanya putra kebanggaan NTT, tapi putra kebanggaan bangsa, ya kan. Kemudian ada lagi petani teladan, ya petani organik ya, Pak Blasius. Kemudian ada juga dokter gigi, gitu. Kemudian banyak ya, ada guru, ada pencinta lingkungan, Papa Jo. Kemudian kita Mama juga Syariat. Mama Syariat yang mengangkat tenun itu sampai ke luar negeri. Jadi tenun itu kan pewarnaannya alami. Nah, biasanya dari daun-daunan dan lain sebagainya. Nah, ini Mama Syariat dia punya pewarnaan alami yang khusus dari biota laut. Gitu. Kemudian kita juga mengangkat kelurahan yang sudah melayani
masyarakatnya dengan digital. Nah, Menarik sekali. itu ada di ND juga di Rewarangga. Kita juga sempat datang ke tempat ininya Bung Karno ya, di ND gitu. Jadi banyak sih, mau mere juga budayanya kan luar biasa. Ada lagunya yang terkenal itu kan dengan Gemu Famire gitu. Jadi, banyak lah. Mungkin Apalagi bagi ya, orang biasa, tapi ketika bisa kita sajikan baru kita tahu, oh ternyata apa yang dilakukan orang ini luar biasa ya. iya. Saya mendengar ceritanya aja sampai oh ya gitu. Ya. Jadi kan tertarik sekali untuk mendengarkannya dan melihatnya langsung Alenias Journey ini yang NTT ini. Dan kita juga mengangkat kalau dari bidang olahraga itu ada di Atambua di Kabupaten Belu, itu ada 2 wanita tangguh petinju nasional. Nah, Mereka masih tinggal di sana juga. masih tinggal di sana, anak-anak muda. Mereka juga sempat juara di PON kemarin dan Piala Presiden. Luar biasa itu bakat-bakat yang harus kita tampilkan. Kan jarang ya tinju perempuan ya, biasanya kan laki-laki. Nah, kita juga datangi, sempat mampir ke tempat kita syuting dulu. Tanah Jadi- Air Beta. Iya, betul, Tanah Air Beta. Jadi kita sambil apa ya? Nostalgia. Bernostalgia. Yang anak-anak kecil dulu sekarang sudah besar. Jadi kita ketemu saling rindu. Masih ingat melepas juga rindu. mereka ya? Ingat sekali. Ada yang Dan waktu udah dulu. dewasa sekarang. Iya, ada yang Remaja dulu ya? masih saya gendong-gendong, masih bayi, sekarang sudah besar dan masih ingat. Ya ampun lucunya. Lalu bagaimana masyarakat mereka antusiasmenya saat tim Alenias Journey datang ke sana? Luar biasa ya. Mereka Kalau sangat untuk membantu, sangat menyambut terbuka, dengan baik. hanya mungkin ya ada beberapa tempat kalau misalnya anak-anak kecil lebih pemalu. Ya. Lebih kadang-kadang lebih pemalu yang harus lebih lama untuk beradaptasi, setelah itu baru mereka. Iya, kan jadi kalau sama terbuka. anak-anak kita yang harus lebih dulu mendekati ya, begitu. Biasa mungkin mereka kan jarang lihat kamera, jadi begitu kita datang terus ada kamera, mereka yang malu-malu dulu, tutup muka dulu. Lihat Tapi mobil, mereka sangat lihat malu mobil ya. tinggi-tinggi mereka. Iya. Mereka Tapi agak- lama-lama ya langsung dekat, langsung menyatu lah. Biasanya bagaimana berinteraksinya? Mengeluarkan Mas Diki langsung main beatbox. Iya, salah satunya. Senjata pamungkas. Ternyata kalau dia sudah begini mukanya, baru kita kasih beatbox, baru dia senyum gitu. Jadi ini hiburan. Jadi All in one supir, package. jadi hiburan juga. Jadi Iya. semuanya kita akan nanya-nanya lagi setelah jeda para berikut ini, apa sih pesan yang akan disampaikan kepada pemirsa nanti kalau misalnya ini sudah diputar di Metro TV ya kan? Ini juga adalah pesan penting juga bagi masyarakat Indonesia untuk mencintai lebih tanah air kita. Tetapi saat lagi pemirsa, kami akan menyaksikan Metro Plus pada siang hari ini. Kita masih berbincang dengan Mbak Nia, Mas Ari dan juga Mas Diki mengenai Alenias Journey Uncover NTT Nusa Tenggara Timur. Nah, susah nggak sih untuk belusukan ke hampir semua wilayah di NTT? Apakah mungkin ada bantuan dari Pemprov untuk membukakan segala jalan agar lebih mudah atau bagaimana? Iya, pastinya sangat didukung penuh sama pemerintah Provinsi NTT, juga dari Pak Gubernur. Jadi kami dibukakan pintu untuk setiap kami datang ke daerah-daerah, mereka sudah menyambut dengan baik karena Silakan datang kemana. terima kasih Pak Gub. Karena kan tahu program Uncover NTT ini kan pasti positif ya. Itu terutama untuk mengangkat NTT, lebih memperkenalkan NTT lagi dari berbagai sisi, dari berbagai aspek, dari budayanya, tradisinya, kekayaan alamnya, kemudian keindahannya, tokoh-tokoh berprestasinya tadi. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa contoh dari NTT. Wah, nggak sabar banget untuk melihatnya. Ini sebentar lagi berarti di Metro TV ya? Iya. Wah, terus boleh ceritain ada hambatan, rintangan, karena semuanya pasti nggak happy-happy dong. Selama 80 hari pasti ada hambatan, tantangan, rintangan gitu. Bisa ceritain nggak? Cuaca Cuaca paling ya. Cuaca, waktu Kenapa itu kita cuaca? tertahan 1 minggu. di Sumba Timur, di Sumba Waingapu. Timur, ya, di Apa Waingapu. yang terjadi? Harusnya karena ombak besar, hujan angin, dan kita juga sempat kena gempa juga di Sumba Timur itu. Ketika gempa, terus kita Sudah lari keluar semua. lari keluar semua. Besoknya kita dapat laporan itu kapal tidak ada yang bisa masuk. Iya. Jadi kita benar-benar ketahan 1 minggu. Jadi memang kita kan di bulan November, Desember kan sampai Februari kemarin. Jadi memang lagi sering hujan, terus ombaknya juga tinggi-tinggi. Jadi kita perpindahannya kan harus pakai kapal tadi. Nah, pada saat kita mau pindah, nah itu kapal dari Kupang yang ke Sumba Timur itu kembali lagi karena ombak yang hampir 5 meter. Jadi ya kita 1 minggu tertahan. Nah mungkin lewat program ini juga bisa memberitahu kepada yang
kalau misalnya kapalnya dibesarkan atau apa, Iya. ferinya mungkin masyarakat lebih memudahkan untuk Bisa dapat solusi yang lebih mudah ya. Jadi untuk perpindahan seperti itu. Lalu apa yang dilakukan saat tertahan selama seminggu? Karena seminggu itu banyak sekali kreativitas yang pastinya bisa tergali secara Ya, kita menikmati mendadak. alamnya. Akhirnya ya kita sempat ya jalan-jalan di sana, yang kemudian pasti banyak yang belanja kain lah. karena tenunnya di Sumba bagus ya. Bagus-bagus itu masuk ya Mas ya. Termasuk sampai ada yang sempat narik beca. Beca khasnya Sumba ya. Itu dengan juga musik nanti ada yang keras. diceritakan. Ada. Wah, jadi banyak sesuatu yang spontan yang tadi nggak direncanakan ada di Iya. sepanjang tujuh hari itu Jadi, selama seminggu. Selama seminggu kita tidak tertahan seminggu, kita tidak hanya diam-diam, tapi kita Iya. cari lagi. Cari lagi apalagi yang kita bisa angkat, apalagi yang kita bisa angkat begitu. Ternyata banyak sekali juga sih Mbak ya. Banyak. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Alinia's Journey terhadap pemirsanya lewat tayangan ini nantinya? Yang pasti ya itulah, mari kita semakin mengenal saudara-saudara kita di belahan timur. Waktu itu sudah Papua, sekarang mari kita mengenal saudara-saudara kita di NTT. Dan Indonesia itu kan indah sekali, mari kita ya eksplor Indonesia dulu lah, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Kan 80 hari ekspor NTT cukup apa enggak? Kurang. Papua juga kurang sampai ada 2 season ya. Papua 2 season saja, begitu lihat peta belum habis. Ini NTT juga kemarin karena cuaca, jadi memang masih ada sedikit lah yang belum ya. Ya mudah-mudahan kita bisa datang kembali, karena ini belum tayang aja kita udah rindu pengen balik lagi ke NTT. Dan satu hal penting yang khususnya buat saya dan saya yakin buat kami semua, kita belajar banyak adalah kerukunan antar umatnya di sana. Itu luar biasa, saling mengasihi, saling menyayangi, dan yang membuat kita rindu balik ke NTT tuh nggak pernah ada demo kayak di Jakarta ya. Jadi suasananya damai, tenang, saling sayang gitu. Jadi saling Walaupun menghargai. mereka berbeda-beda juga Iya, masyarakatnya betul-betul. ya. Salah satu yang kita angkat juga di sana di Alor ya, itu kerukunan umat beragamanya luar biasa. Kita harus belajar dari NTT dalam hal itu. Jadi banyak sekali pelajaran yang akan kita cerna juga kita dapatkan dari Alinia's Journey kali ini yang uncover NTT ya. Iya, jadi harus nonton. Harus nonton, sebentar lagi akan ditayangkan di, Di Metro Metro TV. mulai hari Sabtu tanggal 1 itu setiap jam 3 sore. Iya, waktu Indonesia bagian Barat. Kalau Mas Diki, apa pesan kira-kira yang akan disampaikan kepada pemirsa lewat tayangan ini nantinya? Pastinya ini jadi satu pembelajaran buat kita semua, apalagi untuk anak muda, untuk bisa melihat yang tadi seperti Kak Ali bilang, melihat Indonesia bagian timur, dan juga melihat orang-orang yang berjasa di tanah Flow Bamora ini. Dan banyak hal yang harus kita belajar dari NTT juga, banyak hal yang harus kita rindulah mau pulang mau kembali lagi ke sana, rindu. Rasanya sudah seperti kampung halaman Iya, berarti karena- sampai ngomong mau pulang. Iya, karena ketika hari terakhir syuting mobil masuk kontainer untuk pulang ke Jakarta, saya sempat meneteskan air mata. Saya kangen sama mobil, karena kan itu yang Menemani kita. menemani selama 80 hari kita perjalanan. Kru ada berapa sih ngomong-ngomong? Kita semua tim ya. Ya ber-12, 12. ya berarti berapa tuh? 9 orang. Iya, Iya. iya 9 orang, hostnya kan 3. 9. Oh iya, berarti Iya. tambahan 9 orang. Itu udah macam-macam. Teman-teman kesana Teknik, ber-12 ya. produksi, Dengan Kamera, tiga- editor, semua dengan hanya 3 mobil itu Iya. plus barang-barang itu ya. Jadi kita semua terbiasa dengan saling support. Jadi ada yang bisa bantu apa ya saling bantu gitu. Jadi tidak ada ini pekerjaan kamu, ini bukan tugas saya, nggak ada. Kita semua satu tim, susah senang kita sama-sama begitu. Karena sebentar lagi ditayangkan, ini sekarang proses editing sudah selesai atau masih finishing atau gimana? Masih ngedit terus. Masih ngedit terus ya, masih ngedit terus. Karena ada 13 Sampai last minute. episode kan. Oke. Iya, kita keliling tanah Flow Bamora. Flow Bamora itu ungkapannya ya. Singkatan dari Flores, Sumba, Timor, Alor. Walaupun ada beberapa tempat Iya, lain ada yang Batak, baru tapi lagi. ya, itulah yang terbesar lah. Kalau boleh kasih bocoran tayangan pertama nanti perdana hari Sabtu ya kan jam 15 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat, itu tentang apa sih? Episode pertama itu perjalanan kita betul-betul start lewat darat dari Jakarta. Kita menyeberangi berapa pulau ya gitu, kita menyeberangi. Jadi dari mulai Jakarta
Solo, Banyuwangi, Bali, Lombok sampai akhirnya masuk ke Labuan Bajo dan kemudian kita explore Labuan Bajo. Jadi kita mengangkat keindahan alam di Labuan Bajo, destinasi wisata yang sudah Pulau Komodo. terkenal sampai ke mancanegara, Pulau Komodo, Pulau Padar. Kemudian juga kita mengangkat tokoh berprestasi tadi, ada Papa Joe, pencinta lingkungan di sana. Itu yang tayang Itu yang pertama tayang. ya. Jadi alam yang indah itu, alam Indonesia harus kita jaga semuanya, kebersihannya, keindahannya. Jadi ya jangan buang sampah sembarangan. Itu message-nya juga tersampaikan Iya. di setiap tayangan seperti Iya, itu pasti ya. ada di setiap tayangan, pasti setiap daerah apa yang kita angkat pasti ada message. Oke, terima kasih banyak. Tidak terasa Terima 30 menit kasih. sudah kita berbincang mengenai Alenia's Journey yang cover NTT. Semoga sukses terus. Kita harus menonton nih kayaknya jam Iya. 15 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat nanti hari Sabtu ya, tanggal 1 Iya. April 2017 Alenia's Setiap Journey. Sabtu. Oke, setiap Sabtu. Terima kasih banyak Mas Diki, Sama-sama, Mas Mas Ari, Ajeng. Terima Mbak Nia. kasih. Terima kasih, semoga Terima kasih. sukses. Dan pemirsa itulah tadi